Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tawa bergema di setiap sudut ibu kota seperti kutukan iblis, menyebabkan tubuh semua orang tiba-tiba menjadi kaku. Mereka menjadi seperti patung, tidak bisa bergerak. Xiaoyan, nama yang sudah menjadi agak asing ini menyebabkan wajah banyak orang di kota menjadi bingung setelah mendengarnya. 3 tahun sudah cukup bagi orang untuk melupakan banyak hal. Tentu saja, ingatan pudar semacam ini hanya membutuhkan pemicu kecil untuk memungkinkannya kembali ke pikiran semua orang. Di bawah tawa lembut ini, wajah banyak orang terus bingung sesaat sebelum gelombang seruan tiba-tiba dipancarkan. Xiaoyan, dia adalah orang yang telah menjungkirbalikkan Mystic Cloud Sekte 3 tahun lalu. Bukankah dikatakan bahwa dia telah mati saat dikejar oleh Mystic Cloud Sekte? Omong kosong, dia hanya diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Mystic Cloud Sekte. Namun, sungguh tidak terduga bahwa dia sudah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun yang singkat ini. Benar-benar terlalu menakutkan. Klan Xiao sepertinya adalah klan yang dihancurkan oleh Mystic Cloud Sekte, kan? Hihi, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia datang untuk menagih hutang. Sekte Mystic Cloud, cek-cek, sepertinya mereka harus bersiap untuk membayar hutang darah. Xiaoyan ini mampu membalikkan Mystic Cloud Sekte 3 tahun lalu dan bahkan membunuh tetua pertama mereka. Dari tampang serangan barusan, itu jelas jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Hihi, sepertinya Mystic Cloud Sekte ini tidak bisa menjadi sombong lebih lama lagi. Percakapan pribadi dari seluruh kota berulang kali tersebar. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini menyebar ke seluruh ibu kota. Pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit sekali lagi ditemukan dalam ingatan semua orang dari 3 tahun lalu. Jia Lao menyaksikan pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit dari menara tinggi di dalam kota kekaisaran. Meskipun dia telah mengidentifikasi yang terakhir melalui auranya sebelumnya, wali keluarga kekaisaran ini masih menghela nafas panjang ketika dia melihat Xiao yang benar-benar mengungkapkan identitasnya. Cahaya berkedip di kedua matanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan cara seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Betapa tak terduga, sungguh tak terduga. Orang ini sebenarnya telah kembali sekali lagi. Haha, sepertinya tidak akan mudah bagi Mystic Cloud Sekte untuk memenuhi ambisinya kali ini. Kakek yang hebat, dia, Yaoye perlahan pulih dari keterkejutan orang di langit yang mengalahkan Yundu dan 3 lainnya dengan satu pukulan. Alisnya menjadi vertikal ketika dia mendengar nama yang agak akrab saat dia berbicara. Apakah kamu masih ingat Yan Xiao dari Grand Meeting Alkemis saat itu? Jia Xingtian tertawa. Cahaya berkedip di mata Yaoye. Dia juga mengingat orang terkenal di ibu kota 3 tahun lalu. Syok terlihat di wajahnya yang anggun dan cantik. Ini sebenarnya dia, bukankah dia diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Mystic Cloud Sekte? Hehehe. Dia bisa kembali secara alami setelah pergi. Jia Lao tertawa dan berkata, aku sudah memberitahumu saat itu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Cek-cek, 3 tahun lalu, kekuatan sejatinya hanyalah Dadoshi. Sekarang, bagaimanapun, dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia melakukan intervensi sebelumnya, sepertinya bahkan aku bukan tandingannya. Yao Ye langsung tertegun saat mendengar ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jia Xingtian. Satu-satunya orang di seluruh Kekaisaran Jiama yang bisa mengalahkannya kemungkinan besar adalah raungan tua dari Mystic Cloud Sekte. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yun San adalah seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, Xiaoyan ini baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika mereka membulatkan usianya. Seorang elit Do Huang yang baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan dengan kepala dingin Yaoye, hanya memikirkan hal ini menyebabkan dia menjadi linglung sesaat. Orang ini memang menakutkan. Mata kakek buyut memang sangat tajam. Untungnya, kami tidak mendapatkan permusuhan apapun dengannya. Yaoye dengan lembut menepuk payudaranya yang besar saat dia berbicara dengan sikap gembira. Sebenarnya saat itu aku memang berpikir bahwa orang ini pasti akan luar biasa di masa depan, tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa mencapai level ini hanya dalam 3 tahun yang singkat. Jia Lao menghela nafas. Ekspresi sombong segera muncul di wajahnya saat dia berkata, namun, ini juga.
Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Xiao Yan. Dengan cara ini, Kekaisaran Jiama memiliki orang kuat tambahan seperti Xiao Yan. Hihi, saya tidak perlu lagi terlalu khawatir tentang Yun San. Yao Ye, ingat, lakukan kontak dengan Xiao Yan setelah masalah hari ini selesai. Setidaknya, kita harus membiarkan dia mendapatkan opini yang baik tentang keluarga kekaisaran kita. Jia Lao merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Cahaya yang tidak biasa berkedip dalam mata Yao Ye saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Orang ini, benar-benar bisa dianggap sebagai jenius hebat yang disukai oleh surga. Saya menyarankan agar kita segera mengarahkan pasukan kita untuk menekan serangan Mystic Cloud Sekte. Meskipun bertindak pada saat ini tidak dapat dianggap menghasilkan arang dalam badai salju, itu lebih baik daripada menunggu semuanya reda. Sepertinya efek dari mencoba menunjukkan niat baik kita akan sangat lemah pada saat itu. Yao Ye mengibaskan bulu matanya dengan lembut dan berbicara dengan suara lembut. Namun, dia menunjukkan tipu muslihat yang mengesankan. Dia secara alami memiliki pikiran yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita dari Kekaisaran Jiama. Jia Xingtian sedikit ragu-ragu setelah mendengar ini sebelum mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa dia akan menjadi agak bodoh jika dia masih ragu-ragu pada saat seperti itu. Sekarang Kekaisaran Jiama memiliki orang yang kuat seperti Xiao Yan. Mereka akan memiliki beberapa peluang kemenangan bahkan jika mereka akhirnya bertarung dengan Yun San di masa depan. Yao Ye langsung bersukacita saat melihat Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong dan segera mulai memberikan perintah. Di asosiasi alkemis, Fama menghembuskan napas yang tertahan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Senyuman terungkap di wajah lamanya. Dia juga tahu bahwa kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba akan menghancurkan situasi di mana Mystic Cloud Sekte mendominasi Kekaisaran Jiama. Orang ini memang bukan orang biasa. Yun San, membiarkannya melarikan diri saat itu mungkin adalah hal yang paling kamu sesali sepanjang hidupmu. Klanmu. Kepala klanmu, Mu Cheng, juga perlahan menarik pandangannya dari langit dan menoleh untuk melihat semua anggota inti klanmu. Dia tidak bisa menahan tawa bangga. Kalian semua memiliki mata tikus yang rabun. Saat itu, kalian semua menemukan begitu banyak alasan ketika aku berkata untuk diam-diam membantu Xiao Yan. Apakah sekarang terasa menyenangkan untuk ditampar di wajah Anda? Hahaha. Semua anggota klan di klanmu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika mereka melihat Mu Cheng dengan bangga tertawa. Semua dari mereka tanpa daya mengerang di dalam hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang dikejar seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya saat itu benar-benar dapat mencapai tahap di mana dia benar-benar dapat menantang Mystic Cloud Sekte dalam waktu 3 tahun yang singkat. Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa area lainnya, atmosfer di klan Nalan tampak sangat kaku dan menyedihkan. Suasana menyedihkan ini dipancarkan dari tubuh Nalan Jie yang benar-benar kaku setelah tawa lembut Xiao yang terdengar. Nalan Su juga menghela nafas pahit ketika dia melihat Nalan Jie, yang wajahnya sangat kaku sehingga dia tampak seperti mayat kering. Ahli di langit yang bisa membalikkan seluruh situasi Kekaisaran Jiama hampir menjadi menantu mereka saat itu. Ayah, Nalan Su akhirnya tidak bisa menahan bisikan sesaat kemudian. Desahan yang dipenuhi dengan kepahitan yang pekat perlahan keluar dari mulut Nalan Jie. Dia melambaikan tangannya dengan sikap tertekan dan berkata, meskipun saya tidak yakin apakah Xiao Yan masih akan memperhatikan kita saat ini, kita harus mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengannya demi klan kita. Ayah, itu semua karena sifat muda Yanran yang egois. Kalau tidak, Nalan Su tidak bisa membantu tetapi mengatakan ketika dia melihat sikap sedih Nalan Jie. Kami tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Saat itu, Xiao Yan membantuku mengeluarkan racun, tetapi kami tidak membantunya ketika dia akhirnya dikejar oleh Mystic Cloud Sekte karena kami takut akan yang terakhir. Kemungkinan Xiao Yan tidak akan melupakan masalah ini mengingat karakternya. Karena itu, aku juga bertanggung jawab atas hal-hal ini. Nalan Jie tersenyum sedih dan mengejek dirinya sendiri. Sungguh tak terduga bahwa di masa tuaku mataku akan menjadi buta ini dan hatiku menjadi kacau. Nalan Su diam. Dia bisa merasakan betapa penyesalan ada di hati Nalan Jie saat ini, namun,
Tidak ada obat untuk penyesalan yang bisa mereka beli di dunia ini. Pemuda berjubah hitam, yang membawa penguasa berat di langit, perlahan berbalik. Dia mempelajari Hai Bodong yang benar-benar tertegun tidak jauh dari situ. Dia tersenyum sedikit dan perlahan membungkuk, "Hai tua, terima kasih telah menjaga klan Xiao beberapa tahun ini." "Xiao Yan," Hai Bodong bergumam. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih dan menatap wajah muda yang agak akrab. Sukacita liar berangsur-angsur melonjak ke wajahnya. "Dasar bocah, kamu akhirnya kembali." Xiao Yang juga tersenyum saat melihat wajah Old Hai yang sangat bersemangat. Namun, dia tidak punya waktu untuk membahas detailnya saat teriakan penuh ketidakpercayaan dikirim. "Xiao Yan, bagaimana bisa? Kamu sebenarnya masih hidup? Pertama-tama saya akan mengirim orang-orang ini ke sini sebelum berbicara lebih banyak dengan Hai tua." Xiao Yan tersenyum kepada Hai Bodong sebelum menoleh dan melihat wajah ketidakpercayaan Yun Du dan 3 orang lainnya tidak jauh. Dia tertawa pelan, "Bagaimana saya bisa mati begitu mudah ketika saya belum membunuh anjing tua Yun San dengan tangan saya? Saat itu, saya mengatakan bahwa saya, Xiao Yan, akan kembali sekali lagi." Ekspresi Yun Du berubah dengan cepat. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba telah benar-benar merusak rencana awal mereka. Namun, beruntung orang ini persis sama seperti dulu. Hanya ada dia sendiri. Mengingat faksi besar dari Mystic Cloud Sekte, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika dia kembali. Anak nakal yang sombong. Tidak perlu pemimpin sekte untuk bertindak jika kami ingin berurusan dengan Anda. Kami telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghadapi siapapun yang datang secara membabi buta untuk membuat masalah. Yung Du mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa dingin. Dia segera dan dengan cepat mengeluarkan wadah sinyal dari cincin penyimpanannya dan menariknya dengan kekuatan besar. Kembang api yang indah tiba-tiba muncul dan menyebar di langit yang jauh. Beberapa peluit keras tiba-tiba terdengar dari luar ibu kota tidak lama setelah kembang api meledak. Segera, 5 sinar cahaya dengan cepat menembus langit dan muncul di langit beberapa saat kemudian. Kota itu langsung mengeluarkan gelombang seru menyusul kemunculan 5 sosok manusia. Seseorang bisa melihat 5 sayap doki yang cerah. Kelima orang ini sebenarnya semuanya ahli dari kelas Do Wang. Tampaknya Mystic Cloud Sekte benar-benar berusaha keras untuk menghilangkan klan primer tanpa hambatan. 7 Do Wang, 2 Do Huang. Barisan menakutkan semacam ini sekali lagi menyebabkan seluruh kota mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Faksi Mystic Cloud Sekte ini memang sangat menakutkan. Dari kelihatannya, bahkan dengan kembalinya orang yang kuat seperti Xiao Yan hari ini, seseorang akan kesulitan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah Anda akan mengandalkan jumlah yang lebih besar lagi? Memang, seekor anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Xiao Yan juga kaget saat melihat 9 sosok manusia tergantung di langit. Namun, dia langsung tertawa karena tertarik. "Xiao Yan, hati-hati, kamu tidak bisa ceroboh." Hai Bodong dengan cepat bergegas ke sisi Xiao Yan dan berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengangkat pandangannya dan menatap Yun Du di sisi yang berlawanan. Tiba-tiba dia tertawa, "Apa menurutmu aku masih akan menderita kerugian yang sama seperti yang aku alami saat itu tanpa membuat persiapan apapun?" Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan dengan lembut setelah mengatakan ini. Tepukan itu seperti guntur yang menyapu langit. Yung Du dan yang lainnya tercengang saat melihat tindakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari punggung Xiao Yan. Tatapan seluruh kota dengan tergesa-gesa berubah saat suara angin kencang muncul. Akhirnya, banyak tatapan menjadi membosankan saat mereka melihat ke langit di luar ibu kota. Lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas dari arah itu. Sayap doki di punggung orang-orang ini sangat cerah sehingga tampak sangat mempesona. Selanjutnya, izinkan kami memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Ekspresi Yun Du dan yang lainnya langsung menjadi pucat saat tawa menggoda Xiao yang terdengar. Sinar cahaya terbang melintasi langit dan muncul di langit di atas ibu kota beberapa saat kemudian. Lebih dari selusin sosok manusia mengepakkan sayap doki di punggung mereka saat mereka akhirnya duduk dan menunggu sambil mengelilingi Yun Du dan yang lainnya dalam bentuk setengah lingkaran di depan tatapan tumpul seluruh kota. Wajah mereka semua mengandung ejekan. Seluruh kota sekali lagi menjadi sunyi melihat kemunculan 10 lebih sosok manusia dengan sayap yang menjulur dari punggung mereka.
Tak terhitung banyaknya orang tercengang saat mereka melihat unit Do Wang besar yang tiba-tiba muncul. Lebih dari 10 ahli Do Wangs. Barisan ini banyak orang dengan tenang menghirup udara sejuk. Kepala mereka mulai terasa pusing. Ada paling banyak hanya beberapa lusin ahli Do Wang di seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka sebenarnya dapat melihat begitu banyak dari mereka hari ini. Ekspresi kelompok Yundu telah berubah menjadi putih pucat saat penampilan 10 lebih sosok manusia ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar merasakan semacam teror. Xiaoyan saat ini sudah memiliki kekuatan menakutkan yang bisa mengguncang sekte awan berkabut. Xiaoyan, apakah ini semua orangmu? Hai Bodong juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari barisan besar seperti yang dia tanyakan dengan cemas. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Hai Bodong hanya menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sukacita segera melonjak di dalam hatinya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menepuk pundak Xiaoyan dan tersenyum sambil berkata, "Orang baik. Anda memang bukan lagi anak kecil yang sembrono itu. Kamu sebenarnya tahu bagaimana mengumpulkan pasukan sekarang." Xiaoyan tertawa pelan. Dia mengangkat matanya dan melihat kelompok Yundu di sisi yang berlawanan. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Hehehe, 2 Do Huang, 7 Do Wang. Sangat bagus, sungguh tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sekte telah memberikan hadiah sebesar itu begitu saya kembali. Karena itu masalahnya, saya akan menerimanya begitu saja. Ekspresi Yundu dan yang lainnya menjadi lebih buruk ketika mereka merasakan niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes dari kata-kata Xiaoyan. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya mereka akan menemui ajal hari ini. Meskipun Mystic Cloud Sekte berada di dekat ibu kota, masih ada jarak di antara mereka berdua. Bahkan dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk bergegas ke Mystic Cloud Sekte. Jumlah waktu ini sudah cukup bagi kelompok mereka ini untuk sepenuhnya paroki di tempat ini. Haha, Xiaoyan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota Mystic Cloud Sekte? Gaya ini memang luar biasa. Mengirimkan 7 Do Wang dan 2 Do Huang saat mereka beraksi. Barisan ini bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di wilayah sudut hitam. Tatapan Lin Yan dipenuhi dengan ketertarikan saat dia berbicara dengan Xiaoyan dengan tawa cerah sambil melihat kelompok Yundu dari kejauhan. Xiaoyan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Kata-kata sederhananya yang mengandung niat membunuh yang gelap dan dingin membuat dingin banyak orang. Jangan tinggalkan siapapun. Iya, Lin Yan dan yang lainnya mengangguk berat setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Segera banyak dokis yang kuat yang tidak lebih lemah dari Do Wang dari Mystic Cloud Sekte meletus dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap mereka dan memotong udara, berubah menjadi banyak sosok hitam buram yang mengandung angin tajam saat mereka menyerang ahli Mystic Cloud Sekte yang agak cemas. Xiaoyan, apakah kamu tidak takut tercekik sampai mati dengan mencoba menelan kita sekaligus? Jantung Yundu juga berdebar kencang saat melihat dinginnya dingin Xiaoyan saat dia melambaikan tangannya. Benang liar segera melonjak ke mata Yundu saat dia berbicara dengan marah. Semua murid Mystic Cloud Sekte, bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan. Kami akan benar-benar menghancurkan klan primer bahkan jika kami harus bertarung untuk orang terakhir kami. Murid Mystic Cloud Sekte di bawah yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera mengeluarkan teriakan yang teratur setelah mendengar raungan marah Yundu. Mereka sekali lagi melambaikan senjata mereka dan menyerang ke bagian dalam klan primer seperti arus deras. Di bawah serangan liar oleh Mystic Cloud Sekte ini, garis pertahanan di dalam manor dengan cepat terkoyak. Hai tua, aku akan meninggalkan kedua Do Huang itu untuk kamu tangani. Serahkan sisa Do Wang kepada yang lain. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat garis pertahanan manor yang bergoyang, yang hampir hancur berantakan. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan berbicara dengan lembut. Hanya Lin Yan dan beberapa ahli Do Wang yang muncul kali ini. Xiaoyan tidak mengizinkan Medusa, Oud Yinggu, dan ahli lain dari kelas Do Huang atau yang lebih kuat untuk muncul saat ini. Selalu ada kebutuhan untuk menahan sesuatu tidak peduli apa yang dilakukan. Mengekspos semua kartu truf seseorang ke Mystic Cloud Sekte saat dia kembali adalah tindakan yang sangat bodoh. Xiaoyan saat ini secara alami tidak akan melakukan ini. Aye, tidak masalah.
Hai Bodong mengangguk tanpa ragu-ragu saat mendengar ini. Mengetahui bahwa situasinya mendesak, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sayap es di punggungnya dikepakkan dan dia bergegas keluar sebelum menyerbu ke medan pertempuran yang kacau di langit, benar-benar menghalangi dua Dong Huang Yun Du dan Yun Sa. Api hijau tua di punggung Xiao yang juga bergerak sedikit setelah dia melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke manor di bawah. Kepala klan, Misty Cloud Sekte akan menerobos ke halaman dalam. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tangisan cemas berulang kali menyebar dari istana yang kacau saat langit turun menjadi pertempuran besar. Semuanya tunggu, jangan bertengkar langsung dengan mereka. Pemanah, siapkan Ki Breaking Arrows. Ya Fei juga buru-buru berteriak saat dia melihat garis pertahanan yang cepat rusak dari dalam manor. Menghadapi serangan manusia laut dari Misty Cloud Sekte, bahkan mereka, kepala klan, ada kurang dari 100 panah penghancur Ki yang tersisa. Seorang penjaga buru-buru berkata ketika dia mendengar perintah Ya Fei. Gunakan semuanya. Alis Ya Fei vertikal saat dia berteriak keras. Namun, teriakannya baru saja terdengar ketika sosok hitam tiba-tiba muncul dari langit. Sosok hitam itu mendarat di tanah dan pemuda berjubah hitam yang membawa seorang penguasa berat tersenyum ke arah Ya Fei, memperlihatkan gigi putihnya. Ya Fei Jie, kamu telah menjadi lebih cantik dari yang terakhir aku melihatmu 3 tahun lalu. Ya Fei agak linglung saat dia melihat wajah muda yang telah mendapatkan kedewasaan tambahan dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Pada saat ini, seolah-olah tangisan cemas yang berulang kali dikirimkan dari lingkungannya telah menghilang. Rasa asam secara bertahap melonjak ke hidung Ya Fei dan matanya juga menjadi merah ramping. Suaranya yang agak serak, namun mengharukan keluar dari mulut merahnya. Dasar anak nakal yang mengerikan, kamu masih bersedia untuk kembali. 3 tahun ini, kamu telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat kabut yang terbentuk di mata bunga persiknya yang memikat. Dia tahu bahwa tekanan yang dibawa Ya Fei selama beberapa tahun ini cukup besar. Jika bukan karena dukungan Hai Tua, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan. Keluhan kecil yang awalnya dirasakan Ya Fei di dalam hatinya langsung menghilang seperti asap ketika dia mendengar suara rendah yang berisi permintaan maaf ini. Dia memberikan senyuman yang begitu mempesona sehingga bisa memikat seluruh kota. Itu benar, cepat datang dan temui kakakmu. Ya Fei tiba-tiba pulih dan buru-buru memindahkan tubuhnya ke samping. Di belakangnya adalah seorang pria berambut panjang yang duduk di kursi roda. Matanya, yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, dipenuhi dengan kegembiraan yang lembut dan samar pada saat ini. Kakak laki-laki, Xiao Yan terkejut, tatapannya buru-buru beralih ke pria yang setengah wajahnya ditutupi oleh rambut panjangnya. Xiao Yan, kamu akhirnya kembali. Hehehe anak kecil yang baik. Anda tidak mengecewakan kakak. Kamu adalah kemuliaan dari klan dan ayah Xiao. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Ding saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Xiao Yan, yang tampak lebih dewasa daripada yang dia lakukan 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Ding. Sukacita liar muncul di wajahnya. Namun, saat tatapannya mengarah ke kursi roda tempat Xiao Ding duduk, matanya langsung menyipit dan tubuhnya juga dengan cepat menjadi gelap dan dingin. Kakak, kakimu. Hehehe, aku baik-baik saja. Kakiku keracunan dan menjadi lumpuh total. Untungnya, tidak ada yang salah dengan kepala dan tangan saya. Xiao Ding tertawa saat menjawab. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat saat dia melihat senyum tipis di wajah Xiao Ding. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya hidup kakak laki-lakinya selama beberapa tahun ini ketika dia melindungi anggota klan Xiao yang tersisa. Kakak laki-laki, ini sulit bagimu beberapa tahun ini. Xiao Yan perlahan berlutut di samping Xiao Ding. Matanya benar-benar merah. Suara seraknya akhirnya tak mampu menahan emosi di dalam hatinya. Telapak tangan besar yang kasar perlahan mengusap kepala Xiao Yan. Xiao Ding tersenyum dan perlahan berbicara dengan suara yang hangat. Kakak ketiga, aku bukan satu-satunya yang menderita. Jangan bilang padaku bahwa kamu telah menjalani 3 tahun ini dengan baik. Lengan Xiao Yan menyeka matanya dengan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, tidak apa-apa. Namun, kakak laki-laki tidak perlu menderita di masa depan. Hehehe, saya harap begitu. Baiklah, anak nakal, seperti apa kamu terlihat menangis di depan umum? Apalagi sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu.
Xiao Ding menepuk bahu Xiao Yan dan menegur sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dari tanah, menoleh, dan dengan lembut berbicara kepada Ya Fei yang bermata merah di sampingnya. Ya Fei Jie, terima kasih banyak. Serahkan Mystic Cloud Sekte di luar padaku. Xiao Yan tidak menunggu Ya Fei menjawab setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara di atas Manor. Hei, hati-hati. Mereka terlalu banyak. Ya Fei buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan bergegas ke udara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke semburan berwarna putih di luar. Kekejaman yang dingin dan gelap melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya, sekelompok api hijau tua melonjak ke tangannya. Kedua tangannya menarik nyala api dan nyala hijau tua berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan sekelompok nyala api tak terlihat. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau menyusut ke telapak tangan Xiao Yan. Sekelompok api tak terlihat itu, bagaimanapun, tiba-tiba berkembang pesat. Ya Fei Jie, beritahu anggota klan primer untuk mundur, tidak perlu lagi garis pertahanan ini. Ya Fei kaget saat mendengar suara yang dikirim dari udara. Dia tidak ragu-ragu saat dia melambaikan tangannya yang lembut. Anggota klan primer yang mempertahankan garis pertahanan dengan cepat mundur. Dengan mundurnya anggota klan primer, semburan berwarna putih segera melonjak dan mulai menempati sebagian besar Manor dari segala arah. Engah. Suara sedikit terengah-engah tiba-tiba muncul tepat ketika para murid dari Mystic Cloud Sekte dengan liar menduduki Manor. Api tiba-tiba dan anehnya melonjak keluar dari tubuh murid Mystic Cloud Sekte yang berada di depan semburan putih. Segera, seluruh orangnya berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata dan meledak. Api aneh yang tiba-tiba muncul menyebabkan semua orang terkejut. Namun, sementara semua orang masih terkejut, banyak suara ledakan rendah dan serius berulang kali terdengar. Engah, engah, engah. Oleh karena itu, murid Mystic Cloud Sekte, yang telah mengerumuni Manor, berubah menjadi orang yang terbakar satu demi satu di depan tak terhitung banyaknya mata kaget milik para pengamat baik di dalam maupun di luar Manor. Mereka akhirnya pecah dengan cara yang aneh. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan teriakan yang menyedihkan karena kematian mereka yang akan segera terjadi dari awal sampai akhir. Seluruh tempat hanya memiliki suara teredam lembut yang dipancarkan dari pecahnya daging. Pada saat ini, kegelapan dingin yang tidak biasa berlama-lama di hati banyak orang. Engah, engah, engah. Tubuh fisik yang rendah dan dalam yang meledak berulang kali bergema di dalam Manor yang sangat besar. Suara ini seperti sabit dewa kematian. Tanpa kecuali, murid Mystic Cloud Sekte akan berubah menjadi abu setiap kali terdengar. Murid Mystic Cloud Sekte berkerumun menuju lapisan terdalam Manor seperti air banjir. Orang-orang di belakang sama sekali tidak menyadari perubahan tak terduga yang terjadi di depan karena penglihatan mereka yang terbatas. Oleh karena itu, ketika momentum gerombolan mereka secara bertahap memasuki batas tertentu, sabit dewa kematian menebas. Teror dan gangguan akhirnya menyebar ke segala arah karena semakin banyak tubuh murid Mystic Cloud Sekte yang secara aneh menyala otomatis. Oleh karena itu, atmosfer menjadi sangat jatuh, didorong oleh teror. Akhirnya, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mulai mundur dengan liar. Arus deras berwarna putih yang baru saja datang melonjak seperti air banjir sekali lagi melarikan diri dengan menyedihkan ke segala arah beberapa saat kemudian. Sikap panik mereka seolah-olah mereka takut bahwa penyalaan otomatis yang aneh akan menimpa mereka. Oleh karena itu, serangan besar-besaran dari Mystic Cloud Sekte mulai menghancurkan dirinya sendiri tanpa diserang di bawah penyalaan otomatis tubuh yang aneh ini. Ketakutan dan keterkejutan hadir di wajah semua orang. Sesuatu yang bisa membunuh seseorang tanpa bentuk dan warna bahkan lebih mudah mengikis keberanian seseorang dibandingkan dengan pisau dan pedang yang tajam. Ketika murid Mystic Cloud Sekte melarikan diri untuk hidup mereka dari bagian terluar Manor, fenomena tidak biasa dari penyalaan otomatis tubuh secara bertahap mulai menghilang. Namun, pada saat ini, murid Mystic Cloud Sekte sudah menderita kerugian serius. Selama waktu penyalaan otomatis yang menakutkan tadi, setidaknya setengah dari orang-orang berubah menjadi debu dengan cara yang sangat aneh. Manor itu ditutupi oleh semacam bubuk putih keabu-abuan saat murid Mystic Cloud Sekte mundur dengan cara seperti semburan. Karena jumlahnya yang besar, itu menghasilkan lapisan yang setebal jari. Bubuk itu menari-nari saat angin bertiup kencang.
Seluruh langit dipenuhi teror dan bahaya yang aneh, membuat seseorang merinding. Baik di dalam maupun di luar, seluruh manor telah berubah menjadi keheningan yang mematikan di bawah perasaan berbahaya ini. Beberapa saat yang lalu, setengah dari murid Misty Cloud Sekte telah berubah menjadi abu bubuk dalam waktu kurang dari 10 menit. Terlepas dari apakah itu anggota klan primer, murid Misty Cloud Sekte, atau pengamat sekitarnya, mereka semua merasakan hawa dingin di tubuh mereka seolah-olah mereka berada dalam jurang. Pemandangan ini sangat menakutkan bagi mereka. Setelah keheningan berlanjut sejenak, banyak tatapan akhirnya mulai beralih ke pemuda berjubah hitam, yang membawa penguasa yang berat di langit. Pada saat ini, yang terakhir perlahan mengulurkan kedua tangannya. Jika seseorang dengan hati-hati melihat tangannya, seseorang akan bisa melihat secara samar-samar kumpulan api tak terlihat yang menyala dengan ganas di atasnya. Dari situasi yang terlihat, sudah jelas bahwa kegilaan penyalaan otomatis yang menakutkan sebelumnya disebabkan olehnya. Murid Misty Cloud Sekte yang menarik diri dari manor menunjukkan wajah terkejut dan ketakutan saat mereka melihat Xiao Yan di udara. Cara itu seolah-olah mereka sedang melihat setan ganas yang haus darah. Kekejaman taktik yang terakhir tadi cukup untuk meninggalkan fobia di hati mereka, yang sulit dihilangkan. Sosok manusia yang seperti iblis ini akan mengikuti mereka seperti bayangan mereka, sesekali muncul di hati mereka. Itu menyebabkan hati mereka dipenuhi ketakutan. Anggota klan primer di dalam manor melihat bubuk di luar halaman manor. Mereka pun tanpa sadar menelan seteguk air liur. Tatapan mereka saling memandang dengan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Murid Misty Cloud Sekte yang telah mengalahkan mereka sampai mereka tidak dapat membalas sebelumnya berubah menjadi petasan yang meledak secara acak di semua tempat. Setelah itu, lebih dari setengah dari mereka tersingkir. Hanya pada saat ini mereka benar-benar memahami bahwa di mata orang yang benar-benar kuat, kehidupan manusia benar-benar hanyalah kotoran. Ya Fei juga terkejut dengan adegan menakutkan ini. Wajah cantiknya yang mempesona agak pucat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara. Wajah acuh tak acuh pria muda berjubah hitam itu memiliki benang kekejaman. Dia menghela nafas sekali lagi. Kebencian yang Xiao Yan rasakan terhadap Misty Cloud Sekte telah benar-benar mencapai tahap di mana dia dengan cemas ingin memakan daging mereka. Ya Fei cukup akrab dengan karakter Xiao Yan. Biasanya, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, Misty Cloud Sekte hanya menyalahkan diri mereka sendiri untuk semua ini. Hehehe, orang ini bukan lagi pemuda berhati lembut dari dulu, namun, ini mungkin dianggap hal yang baik untuknya. Xiao Ding tidak merasakan perlawanan sedikit pun terhadap Xiao Yan memulai pembantaian. Sebaliknya, dia merasakan sedikit kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa dan perlahan berbicara. Suaranya mengandung kekuasaan dan desahan lembut yang tidak diketahui. Ya Fei mengangguk sedikit. Dia baru saja akan berbicara ketika suara tapak kuda yang teratur tiba-tiba terdengar di luar manor. Dia mengangkat matanya dan terkejut melihat semburan hitam gelap tiba-tiba menyerbu dari seluruh kota. Sesaat kemudian, mereka benar-benar mengepung murid-murid Misty Cloud Sekte di luar manor, bahkan tidak membiarkan air mengalir melewati mereka. Orang-orang ini adalah tentara dari keluarga kekaisaran. Ya Fei memandangi tentara lapis baja hitam yang menunggang kuda itu dengan heran. Dia merasa agak tercengang sebelum mengangkat alisnya dan langsung tertawa pelan. Taktik Yao Ye benar-benar tidak buruk. Mereka tidak muncul saat klan primer mengalami musibah sebelumnya. Mereka akhirnya segera mengirim pasukan mereka sekarang setelah Xiao Yan kembali dan situasinya telah berubah secara drastis. Kecepatan saat mereka mengubah arah ini sangat cepat. Xiao Ding tertawa kecil dan berkata, mereka secara alami mencoba menjilat saudara ketiga dengan melakukan manuver militer mereka sekarang. Namun, secara alami yang terbaik adalah dia mencoba untuk merayu kita. Ada banyak sekali keuntungan bagi klan primer untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kekaisaran. Selain itu, semua orang memiliki musuh besar yang sama yang dikenal sebagai Misty Cloud Sekte. Ya Fei mengangguk, tatapannya melihat semburan logam hanya untuk melihat bahwa sebuah jalur terbelah. Seekor kuda yang kuat perlahan berlayar keluar. Ada seorang wanita yang mengenakan gaun ungu hitam dan mahkota burung phoenix duduk di atasnya. Wanita itu tinggi dan matanya mengandung martabat saat berkedip. Dari penampilannya,
Dia secara alami adalah kaisar wanita masa depan yang secara bertahap akan mengendalikan keluarga kekaisaran Jiama, Yaoye. Misty Cloud Sekte telah mengabaikan hukum dan telah mengumpulkan massa untuk menyerang ke ibu kota. Bawa semuanya pergi. Yaoye melambaikan tangannya yang lembut dan meraung. Matanya dingin saat dia melirik murid-murid Misty Cloud Sekte yang dikelilingi. Mungkin mereka telah kehilangan semua keberanian mereka karena dibantai oleh Xiao Yan sebelumnya, atau mungkin itu karena ancaman dari banyak tombak sepanjang 2 hingga 3 meter, tetapi murid-murid Misty Cloud Sekte ini tidak melakukan banyak perlawanan kali ini. Sebaliknya, mereka meletakkan senjata mereka dengan santai dan membiarkan tentara seperti serigala harimau yang kasar ini menempatkan belenggu yang menekan doki di tubuh mereka. Yaoye juga diam-diam menghela nafas lega saat melihat murid-murid Misty Cloud Sekte ini tidak melawan. Orang-orang dari Misty Cloud Sekte ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mungkin akan ada masalah jika mereka melawan. Yaoye menyelesaikan masalah di tempat ini sebelum tatapannya samar-samar menyapu Manor. Tangan halus di bawah lengan bajunya segera menegang saat tatapannya menyapu bubuk di tanah. Dia telah melihat beberapa dari orang-orang itu tiba-tiba menyala otomatis sebelumnya. Karenanya, ekspresinya saat ini agak tidak nyaman. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu hebat. Apakah orang yang benar-benar kuat begitu menakutkan? Tidak heran kakek buyut selalu memilih untuk bertahan sebelum dia memiliki keyakinan mutlak untuk berurusan dengan Yun San. Tatapannya terangkat dan dia menatap pria muda berjubah hitam di udara. Senyuman yang mengharukan terlihat di wajah cantik Yaoye. Suara lembut-lembutnya keluar dari bibir merahnya. Hehehe, bolehkah aku tahu apakah aku harus memanggilmu Mr. Yan Xiao atau Mr. Xiao Yan? Xiao Yan melirik wanita yang tampak agak akrab ini. Dia mengerutkan alisnya dan tidak dapat mengingat identitas yang terakhir dalam waktu singkat. Ini adalah Putri Yaoye. Anda bertemu dengannya saat itu. Tawa Yafei perlahan ditransmisikan ke Xiao Yan saat dia mengerutkan kening, menyebabkan dia tiba-tiba sadar. Yaoye tersenyum pada Yafei saat yang pertama melihatnya perlahan keluar dari Manor. Dia segera melompat turun dari kudanya dan memegang tangan kudanya dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, Yafei Jie, maafkan aku. Awalnya saya ingin datang secepat mungkin tapi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim pasukan juga cukup lama. Yafei tidak menunjukkan keterkejutan atas kehangatan Yaoye yang tiba-tiba padanya. Dia tersenyum. Hatinya sangat menyadari bahwa kemungkinan keluarga kekaisaran berusaha yang terbaik untuk membentuk hubungan yang baik dengan Xiao Yan saat ini. Namun, beberapa masalah saat itu telah menyebabkan Xiao Yan memiliki kesan yang buruk untuk faksi lain di dalam kekaisaran Jiama. Karenanya, wanita cerdas di depannya ini telah memilih untuk mencoba dan merayu dia dan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kontak dengan Xiao Yan. Oh, itu Putri Yaoye. Xiao Yan juga tersenyum sembarangan setelah diingatkan oleh Yafei. Namun, dia tidak menunjukkan ketertarikan di luar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke medan pertempuran yang kacau di langit sebelum bergumam dengan mulutnya, saat ini tidak ada waktu untuk mengejar putri. Mari kita bicara perlahan setelah saya menyelesaikan semua orang ini. Kaisar wanita masa depan kekaisaran Jiama ini tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap kata-kata Xiao Yan yang agak dingin dan acuh tak acuh ini. Dia hanya mengangguk dengan senyum lembut. Xiao Yan secara acak membubarkan Yaoye sebelum sayap api hijau giok di punggungnya dikepakkan. Tubuhnya secara bertahap bergegas menuju medan pertempuran yang kacau di langit. Karena kalah jumlah, beberapa ahli Misty Cloud Sekte Do Wang sudah dirugikan dalam pertarungan di langit. Mereka hanya bisa menangkis serangan dan tidak bisa membalas. Oleh karena itu, situasinya langsung menjadi sepihak ketika beban berat, seperti Xiao Yan, bergabung. Brok, sosok hitam yang kabur itu melintas di langit hanya dalam beberapa menit ketika hampir 4 ahli Do Wang terluka parah dan jatuh dari langit. Darah segar yang mereka semburkan di sepanjang jalan itu seperti kabut merah yang perlahan melayang di udara. Seluruh kota benar-benar sunyi saat mereka melihat ahli Do Wangs yang berulang kali dikalahkan dari Misty Cloud Sekte. Kemudian mereka saling memandang. Siapapun bisa tahu bahwa Misty Cloud Sekte tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Blar, tinju kejam lainnya menghantam punggung elit Do Wang yang terkejut. Kekuatan kuat yang ganas menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada akhirnya, orang itu jatuh kepala lebih dulu dari langit tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati.
Xiaoyan perlahan menghembuskan udara keruh dari dadanya. Tatapannya perlahan menyapu ke puncak gunung buram yang jauh di luar ibu kota. Aura ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan segera menyapu seluruh langit. Begitu aura Xiaoyan meletus, Yun San, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, serta wanita berjubah putih di aula terlarang di gunung awan berkabut yang jauh, tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini bagaimana mungkin? Sekian dulur, alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.